Halo semuanya, selamat datang di Black Voice dengan saya Dika Pamungkas. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita horor pendaki Gunung Gede yang kerap menghantui pendaki-pendaki yang lain. Pengalaman cerita horor kali ini berasal dari pendaki wanita bernama Asria Putri. Cerita horornya ini tersebar luas melalui akun Instagram Montanesia hingga viral. Mungkin Anda yang pernah mendaki Gunung Gede pasti pernah sekali mendengar cerita serupa ini. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita dengar dulu intronya. Kisah Putri berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Kira-kira kala itu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Awalnya ia tak memiliki perasaan janggal dan buruk dalam pikirannya. Hingga ia tiba di Gunung Surya Kencana, sebuah lembah indah di Gunung Gede yang terkenal cantik dengan edelweiss di sana-sini. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal-hal aneh dan mengganjal. Ketika itu, Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun ia mencoba untuk semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 1:30 siang, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanannya itu, ia bertemu dengan 3 pendaki gunung lain yang tengah memapah teman perempuannya yang cedera. Namanya Vina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun petugas pun tak kunjung datang hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di pos 3 karena hujan deras dan petir ditambah gelap dan suasana makin mencekam. Mereka pun membangun shelter dari flysheet seadanya. Dalam peristirahatannya itu, sesekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun naas, tubuh Vina mendadak dingin dan lemas, tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan Vina dan meyakinkan bahwa perjalanan segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong. Wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan makin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membaca doa, berharap agar Vina segera sadar. Untung doanya itu manjur dan membuat Vina sadar. Tapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah didoakan, Dinda sadar. Namun Vina kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun meminta ingin segera pulang. "Iya, jangan menangis, Din. Hujan udah reda. Jangan panik. Baca doa ya, Din," ujar Putri menenangkan. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan karena tidak memungkinkan untuk turun bersama. Rombongan pun dipisahkan menjadi 2 dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Putri ikut rombongan di belakang. Perjalanan turun itu pun dilanjutkan kembali. Namun, salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu. Namun, setelah kawan Putri selesai buang air kecil, Putri malah dilemparkan benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana. Saat itulah ia tak sadarkan diri seperti kesurupan.
Tubuh Putri lemas, semua orang yang ada di sekelilingnya nampak berukuran lebih besar dari tubuhnya. Tingkah Putri semakin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak berapa lama, Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang. Tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai. Saat Putri terbengong, seorang teman duduk di sebelahnya, mendadak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Putri tersebut pun melotot mengerikan. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membaca doa agar temannya bisa sembuh. Beruntung ada salah satu teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Katanya, setan yang merasuki tubuh tersebut takut air panas. Benar saja, setelah disiram, ia mulai sadarkan diri. Percaya tak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang terjadi. Mulai dari penampakan yang hantu, gejala kesurupan terjadi hingga ke base camp Gunung Putri. Diketahui, kejadian mengerikan ini berawal karena Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan pendakinya. Ia ditinggalkan dan diterlantarkan oleh teman pendakinya hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya sedang down karena kecapean dan cuaca ekstrim. Ini adalah salah satu contoh cerita horor pendaki Gunung Gede. Apakah Anda pernah mengalami situasi demikian juga ketika mendaki Gunung Gede? Tuliskan cerita Anda di kolom komentar.